teman-teman, perkenalkan nama saya Julianti, saya dari 10 AKT 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara penyelesaian teorema pertidaksamaan irasional. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, inilah contoh soalnya. Sebelum kita membahas dalam penyelesaian teorema pertidaksamaan irasional ini ada beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama itu adalah fx besar sama dengan 0. Jadi teman-teman harus tahu nih fx sama gx nya tuh yang mana gitu. Jadi fx nya itu yang ini adalah fx, sedangkan yang ini adalah gx. Jadi yang untuk syarat keduanya tuh adalah gx besar sama dengan 0. Jadi udah tahu nih ya. Terus yang syarat ketiganya itu tuh seperti ini bentuknya. Nah, nanti kita pelajari, kita bakal selesaiin secara satu-satu ya. Oke, langsung kita masuk syarat yang pertama. Fx besar sama dengan 0. Kita masukin aja angka ini yang di soal 4x tambah 1. Kita masukin 4x ditambah 1 besar sama dengan 0. Nah, caranya 4x nya kita tetapkan, terus besar sama dengan, lalu angka 1 ini dipindahkan ke belakang kanan ini. Jadinya kan di awal dia positif nih, kalau udah pindah ke kanan berarti dia negatif. Oke, setelah itu kita x1 besar sama dengan min 1 dibagi 4. Nggak bisa, berarti cuma sampai segini aja ya. Lanjut kita masuk ke syarat yang kedua, gx besar sama dengan 0. Masukin juga angkanya ya, x ditambah 3 besar sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan x-nya, terus terus 3-nya kita pindahkan. Karena dia di sini positif, kalau kita pindahkan otomatis menjadi min 3. Nah, ini ya, berarti kita udah dapat nih x1 sama x2-nya. Terus untuk kita mengetahui atau kita untuk dapat x3-nya itu kita menggunakan rumus ini atau syarat yang ketiga, fx bintang gx. Nah, bintang ini adalah tanda seperti kecil, besar, besar sama dengan, dan kecil sama dengan. Kalau kita menggunakan rumus yang ini atau syarat yang ini, bintangnya ini harus sesuai dengan soal nih. Soalnya besar ya, berarti kita harus menggunakan ininya tuh besar ya, bintangnya tuh kita ganti jadi tanda besar seperti ini. Nah, sudah, lalu kita masukkan fx dan gx nya. 4x tambah 1 besar x tambah 3. Nah, kita samakan nih sesama jenis, 4x tambah 1 besar x tambah 3. Nah, 4x sama x di sini kan sama nih. Nah, kita pindahkan, kita tulis juga 4x. X di sini kan positif. Kalau kita dipindahkan ke kiri berarti jadi negatif, berarti min x. Terus kita kasih tanda besar, kemudian 3-nya kita turunkan. Lalu 1 kan positif nih, dipindahkan menjadi negatif. Jadi otomatis 3 dikurang 1. Terus 4x kurang x itu hasilnya 3x. Kemudian 3 kurang 1 hasilnya 2. Lalu kita turunkan lagi x3 besar 2/3. Nggak bisa dibagi lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencari garis bilangannya ya. Pertama-tama teman-teman tuh harus buat garisnya dulu seperti ini. Lalu teman-teman buat bulatannya 3, karena kan ini ada x1, x2, x3 nya. Terus syarat yang keempat nih, jika x1, x2, dan x3 nya menggunakan tanda
kecil sama dengan atau besar sama dengan seperti ini, berarti itu tuh yang di bulatnya ini harus dihitamkan ya. Tapi sebelum itu teman-teman harus taruh angkanya ini yang hasil X1, X2, X3-nya ke dalam garis bilangan ini ya. Caranya kita taruh angka yang paling terkecil, yaitu min 3, min 1/4 dan 2/3. Nah, di sini udah dapet nih kan apanya. Sekarang kita tengok yang mana aja nih yang dibulatkan kosong hitam. Yang dibulatkan hitam. Nih, min 3 ada besar sama dengan, berarti kita hitamkan. Kemudian min 1/4 nih ada sama dengannya juga, berarti dikosongkan. Nah, sedangkan 2/3 nggak ada sama dengannya, berarti dia dikosongkan. Cara selanjutnya itu kita harus kasih garis ya. Kasih garisnya ini juga nggak boleh sembarangan, sesuai dengan syarat ya. Misal jika X1 dan X2 dan X3-nya menggunakan tanda kecil dan kecil sama dengan, berarti panahnya tuh ke kiri ya. Kalau misalnya besar sama dengan sama besar, berarti arahnya tuh ke kanan ya. Seperti ini. Kita lihat di min 3. Min 3 ini nih, berarti dia besar sama dengan, berarti dia ke kanan. Kita buat garisnya ke kanan ya, seperti ini. Terus kita lihat min 1/4 besar sama dengan juga, berarti ke kanan juga. Selanjutnya 2/3. 2/3 ini tanda besar sama nih ya kan, tapi bedanya di yang 2/3 ini nggak ada sama dengannya di bawah, tapi garis panahnya tetap sama ya, ke kanan juga nih ya. Jangan lupa kita arsip ya. Benar. Cara menentukan daerah hasilnya tuh kita lihat nih, dari ini nih mana sih yang banyak kena arsip. Nah, berarti yang ini ya, yang ini ya. Jadi ini adalah daerah hasil ya. Lalu langkah terakhir kita akan mencari HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nih, kita buat dulu, kita kasih ini X mutlak, kita buat nih, karena dia sendiri kita buat ini sesuai ini tandanya ini, berarti kita masukkan aja. Terus 2/3 koma X, terus ini dan bilangan real. Nah, ini ya teman-teman cara penyelesaiannya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih, bye bye.